Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fadli Trigadu Purba di Learning Journal Harian. Nah, jadi pada pertemuan kelima, penulisan berita dan artikel ini membahas tentang eh, teknik peliputan dan penulisan berita, berita politik, ekonomi, dan hukum. Gitu. Nah, pada pembahasan kali ini membahas tentang bagaimana sih teknik peliputan dan penulisan berita. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu teknik peliputan. Jadi maksudnya ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh reporter untuk mengetahui atau untuk mengumpulkan informasi-informasi dalam penulisan berita. Kemudian ada berbagai macam yang digunakan oleh reporter dalam teknik peliputan ini. Yang pertama ada teknik reportase. Maksudnya adalah kita sebagai wartawan langsung turun ke jalan untuk meliput. Kemudian ada teknik wawancara. Jadi dia ini pengumpulan informasinya melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian atau masalah yang sedang kita bahas. Dan terakhir itu bisa teknik riset kepustakaan. Jadi untuk mengumpulkan informasi-informasi ini kita sebagai wartawan itu mengumpulkan informasinya melalui buku-buku atau literatur-literatur yang terpercaya. Nah, selanjutnya pada penulisan berita hukum ini kita memiliki teknik-teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan fakta dan data, sama seperti berita-berita sebelumnya. Pada penulisan berita hukum ini juga tentunya harus mengumpulkan baik fakta dan data. Kemudian kita wawancara dengan wartawan. Kita wawancara dengan narasumber. Jadi untuk narasumbernya ini harus kredibilitas gitu. Jadi ini sangat penting karena berita hukum ini memberikan perspektif yang mendalam gitu terhadap suatu kasus. Kemudian ada observasi di lapangan. Jadi dilakukan langsung turun ke jalan gitu, seperti menghadiri persidangan. Nah, kemudian ada analisis dokumen hukum. Jadi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis itu diperbolehkan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen hukum. Contohnya undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi lainnya. Kemudian kita harus memverifikasi informasi. Hal ini sangat penting, kenapa? Karena pada berita hukum ini itu sangat dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat sebisa mungkin tidak ada miss di dalamnya gitu. Kemudian jenis-jenis berita hukum ini ada berita hukum peristiwa, kemudian investigasi hukum, analisis hukum, hukum opini, hukum advokasi, dan terakhir itu hukum edukasi. Struktur bahasa yang digunakan itu sama seperti biasanya, ada headline, ada lead, ada isi berita, ada penutup. Kemudian gaya penulisannya juga 11-12, ada langsung dan objektif, kemudian bahasa yang digunakan jelas dan tepat, kemudian berbasis data dan fakta hukum, terakhir itu netral dan tidak berpihak. Nah, kemudian penulisan berita politik ini salah satu aspek penting. Kenapa? Karena ini memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Jadi pada poin ini dibahas tentang teknik-teknik isu politik, kemudian gaya penulisan yang objektif dan berimbang, kemudian analisis kebijakan dan dampaknya yang ditimbulkan kepada masyarakat. Nah, begitu. Kemudian pada penulisan berita ekonomi ini juga salah satu cabang jurnalisme yang sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, contohnya di pasar, bisnis, dan investasi begitu. Kemudian teknik meliputnya juga berbeda, yaitu teknik meliput pasar, bisnis, yaitu pemantauan sumber daya ekonomi ini. Kemudian kita wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang ekonomi.
Kemudian analisis data ekonomi, dan terakhir itu kita harus mengikuti tren, mengikuti perkembangan tren pasar. Nah, selanjutnya gaya bahasa dalam jurnalisme ekonomi ini juga 11-12, yaitu sederhana dan teknis. Nah, kemudian apa sih tantangan dari jurnalisme hukum, politik, dan ekonomi ini? Tentunya banyak ya. Yang pertama itu ada independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan. Jadi kredibilitas sebuah media ini sangat bergantung pada independensinya sang jurnalis. Akan tetapi banyak tekanan-tekanan yang ditimbulkan dari faktor eksternal yang dapat mengancam kebebasan pers kita. Seperti contohnya pada kasus kepala babi dan bangkai tikus yang tempo hari terjadi meneror seorang wartawan dari Tempo. Kemudian pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada atau banyak media-media yang dimiliki oleh petinggi partai, contohnya Metro, MNC Group, kemudian TV One, dan banyak lagi lainnya. Hal ini bisa menjadi alat bagi kelompok-kelompok politik dan ekonomi untuk dapat mempengaruhi opini-opini publik, yaitu dengan membuat berita yang tidak sesuai fakta dan tidak berimbang gitu. Jadi dia bisa mengubah opini dari publik gitu. Jadi publik ini dibuat bingung dengan berita-berita yang berbeda gitu. Kemudian dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Nah, jadi berita yang kita buat ini tentunya sangat berpengaruh gitu tentang cara bagaimana masyarakat itu memahami suatu isu, serta bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa diterima atau tidak. Makanya banyak buzzer-buzzer yang diturunkan untuk merusak opini publik, untuk mengecoh masyarakat begitu. Contohnya pada kasus RUU, banyak media-media memberitakan bahwa yang ditakutkan pada kasus ini, pada RUU TNI yang disahkan ini, seperti tahun 98 dulu, di mana kebebasan kita sebagai masyarakat yang demokratis ini dicabut gitu dengan adanya Petrus gitu. Kemudian orang-orang yang terlalu mengkritik pemerintah hilang gitu, seperti banyaklah kasus yang terjadi, yang sampai detik ini juga belum ada titik terangnya gitu. Jadi inilah yang ditakutkan, inilah yang disampaikan oleh media, kemudian kita sebagai masyarakat menerimanya, yang mengubah perspektif kita jadi berubah gitu, atau opini publik itu bisa jadi berubah gitu karena berita yang kita buat. Jadi intinya adalah pembahas ini itu menjelaskan tentang teknik, kemudian tantangan dalam praktik jurnalisme, khususnya dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Jadi ketika ketiga bidang ini memiliki peran penting yang sangat strategis gitu dalam kehidupan masyarakat, sehingga menuntut jurnalis ini untuk memiliki peran yang mendalam. Gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.